kalau misalnya teman-teman nggak bisa lihat videonya full, teman-teman nanti bisa lihat di kemudian hari. Lalu nanti mungkin juga ada yang bertanya, kenapa sih minyak jelantah gitu ya? Karena secara teori sabunifikasi itu merupakan sabun dengan bahan utamanya adalah si minyak. Jadi secara teori penggunaan minyak jelantah itu bisa banget buat untuk bahan baku dari sabun. Bentar ya. Oke. Saya mau tahu ada yang udah pernah bikin sabun belum ya? Sabun batang, teman-teman. Ada yang udah pernah bikin sabun? Ada yang mau bantu jawab? Jangan-jangan pada ngantuk nih. Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Oh, Mbak Yohana, silakan Mbak Yohana. Pernah bikin sabun apa? Terus bisa berbagi sama kita? Iya. Halo. Iya, saya pernah bikin sabun batangan, jadi dari minyak sama ya yang sama seperti itu yang kakak share di grup itu. Cuma saya Oke. tertarik sama yang ini soalnya kan pakai minyak jelantah. Kan daripada kebuang itu, biasa kan langsung dibuang di sink. Oke. Apa dapur kan rasanya kok sayang gitu. Terus dia tertarik karena minyak jelantahnya ini aja sih. Iya. Tapi belajar di mana? Saya belajar online juga di mana tuh? Apa ya namanya? Saya lupa. New apa gitu loh, online Oh, kelas. oke. Tapi sejauh ini ada kendalanya di mana gitu? Dia kadang masih kayak glycerin liver. Kan kadang Oke. dia kan karena panas atasnya tuh kayak meletak gitu ya. Terus habis itu Oke. ya kayak gitu sih. Saya sih Itu sementara sih. masukin kulkas sih. Tapi kalau masukin kulkas nanti biasanya terhenti ya proses saponifikasinya. Iya, jadi keringetan gitu loh Kak waktu dikeluarin agak kayak kendala juga sih. Tapi karena saya di Surabaya panas juga bingung. Disimpannya di mana? Kipas angin udah dibantu kipas angin. Oh, kipas angin belum coba. Oke, Tapi nanti kita kita akan bahas oh iya boleh. teknis masalah ininya ya, Iya, masalah permasalahan-permasalahan dari si sabun ini. Selain iya itu boleh. apa lagi kendalanya? Kendalanya, oh ya, kadang itu saya pernah tuh fragrance oil karena dimasukin panas banget bisa kayak ngental gitu. Jadi kayak Fragrance. fragrance oilnya. Ya, beberapa essential oil akan membuat adonan menjadi cepat press atau menggumpal. Nah, makanya harus ditandain tuh nanti Mbak, kira-kira fragrance oil mana yang kira-kira akan memberikan efek dia begitu dimasukin ke dalam adonan dia akan langsung cepat mengental itu harus ditanda-tandain tuh. Biasanya sih essential oil sih yang nggak akan terlalu banyak berpengaruh Mbak kalau misalnya mau pakai Oh, pewangi gitu. iya. Ya, makanya kalau misalnya mau coba satu essential oil, jangan sampai adonannya terlalu kaku atau terlalu trace-nya jangan yang heavy tapi yang ringan. Adonannya tuh yang nggak terlalu kental mungkin Mbak bisa dicoba. Oh iya, boleh. Lagi, Kak. Ada lagi? Saya mau coba. Bentar ya. Ada lagi yang mau berbagi? Teman-teman? Sudah kelihatan belum ya materinya? Ada yang bisa bantu jawab di layar? Sudah kelihatan, Mbak. Oke. Mbak, sudah kelihatan. Kita akan bahas mengenai sabun natural dan sabun Iya, minyak sudah jelantah. kelihatan. Tadi udah kita jelasin ya, kenapa sih minyak jelantah? Karena bahan utama dari sabun adalah minyak. Berarti minyak jelantah itu bisa kita gunakan. Hanya saja minyak jelantah ini kan sudah melewati prosesan pemanasan berkali-kali, lalu ada proses penyimpanan juga. Jadi mungkin ada beberapa metode awal yang sedikit berbeda
dibanding kita menggunakan minyak baru. Tapi semuanya secara teori, secara metode semuanya sama. Dan gak usah khawatir kalau misalnya ada yang nanya minyak jelantah ini aman nggak ya dipakai buat kulit atau tubuh. Nah kalau kalian punya sedikit waktu, kalian bisa googling. Jadi sudah banyak banget uji lab maupun disertasi yang membahas mengenai sabun minyak jelantah ini. Dan semuanya rata-rata sudah melewati standar nasional Indonesia. Jadi nggak masalah untuk dipakai. Jadi nanti kita akan bahas. Tadi di awal grup saya udah jelasin gimana cara memurnikan minyak jelantah atau menghilangkan aromanya. Kalian juga bisa lihat di Instagramnya Kertabumi beberapa metode yang saya gunakan untuk menyamarkan bau dari minyak jelantah. Kalau kalian lihat di layar, ini salah satu sabun minyak jelantah Kertabumi yang saya gunakan pakai kopi itu ideal banget untuk bisa menghilangkan aroma dari si minyak jelantah. Nah, selain itu juga si kopi juga akan memberikan warna. Dan kopi juga bisa memberikan efek scrub karena teksturnya yang agak kasar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tekstur yang kasar, kalian tinggal masukin tuh bubuk kopinya. Tapi kalau kalian nggak mau tekstur yang kasar, cuman pengen warnanya, nanti kalian bisa seduh dulu kopinya gitu ya. Jadi ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan. Oke, ini untuk daftar isinya, kalian nanti bisa coba baca. Dan ini untuk definisi sabunnya, kita mesti tahu dulu definisi sabun supaya nanti kita kalau saat kita sedikit melenceng dari esensi dari sabun, kita harus balik lagi ke si definisi sabun ini. Nah, jadi sabun adalah bahan yang digunakan dengan air untuk mencuci atau membersihkan kotoran. Dan khusus untuk di sabun batang, kita menggunakan namanya si NaOH atau natrium atau sodium hidroksida. Dan kalau di sabun cair kita gunakan potasium hidroksida. Ini perbedaannya adalah di jenis senyawanya tarik menarik. Jadi kalau si NaOH ini lebih kuat tarik menariknya sehingga menghasilkan sabun yang keras gitu ya. Lalu juga ada yang tanya, bisa nggak sih, serem banget sih pakai soda api gitu ya, bisa nggak sih soda apinya diganti sama yang lain? Jawabannya nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Karena si soda api ini fungsinya adalah untuk menggabungkan air dengan minyak. Kita tahu bahwa masa jenis dari sabun, masa jenis dari air dan masa jenis dari minyak itu berbeda. Jadi tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, untuk bisa menggabungkannya ini kita butuh bahan yang namanya si soda api ini. Dan si soda api ini juga relatif aman. Ini juga dipakai di sabun-sabun komersial yang berada di luaran, ya. Jadi hampir semuanya pakai si soda api. Jadi sabun itu di luaran ada dua jenis, sabun saponifikasi. Nah, biasanya sabun saponifikasi ini kalian bisa baca bahannya tuh lebih mudah ya, seperti minyak, soda api ataupun air. Satu lagi adalah sabun yang beredar juga adalah sabun dengan surfaktan. Sabun dengan surfaktan ini adalah metode terbaru dari sabun saponifikasi. Nah, kalau sabun surfaktan ini biasanya kalau kalian lihat di ingredients-nya, di komposisinya, itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa kimia yang kalian nggak bisa kalian ngerti deh ya. Coba nanti mulai sekarang kalau kalian punya sabun di rumah, coba dibaca komposisinya apa. Apakah masuk ke dalam sabun saponifikasi atau sabun surfaktan. Nah, senatural-naturalnya sabun adalah si sabun yang akan kita buat ini atau sabun saponifikasi ini. Cuman memang pembuatannya mungkin nggak sesederhana dengan sabun surfaktan. Makanya di pasaran tuh hampir 90% sabun tuh dibuat dari bahan-bahan surfaktan. Nah, sedangkan bahan-bahan surfaktan itu merupakan semuanya berbahan kimia sintetis. Selain itu juga tidak ramah lingkungan. Ya, jadi kalau kalian mau sabun yang benar-benar natural, sabun yang benar-benar organik ya, sabun dengan metode si saponifikasi ini. Dan sabun-sabun saponifikasi ini juga udah banyak banget melewati standar natural, organik atau lainnya. Jadi semua metode yang saya berikan ini merupakan standar yang juga beredar dan sudah melewati sertifikat organik ataupun natural, gitu ya.
Jadi jangan khawatir kalaupun ada soda api itu hanya sebagian kecil dan masih dikategorikan bahwa sabun dengan metode saponifikasi ini merupakan sabun natural atau sabun organik gitu ya. Karena semua bahannya kecuali si soda api ini merupakan bahan natural semuanya. Jadi relatif aman. Lalu ini untuk minyak jelantahnya, kalau rekomendasi kami juga berdasarkan Depkes, juga berdasarkan ahli gizi gitu ya. Sebisa mungkin kalau kalian mau menggunakan minyak jelantah untuk tubuh, itu gunakan maksimal penggunaan minyak jelantah itu 3 kali. Jadi kalau kalian memasak lebih dari 3 kali, biasanya dia akan mengalami proses pemanasan yang berulang-ulang kali sehingga senyawanya tuh akan berubah. Nah biasanya kualitas sabunnya juga nggak akan sebagus kalau kalian nggak make kurang dari 3 kali gitu ya. Jadi dan pastikan juga kalau minyak jelantahnya itu merupakan minyak jelantah dari hasil rumah tangga kalian. Soalnya kan sekarang banyak banget tuh orang yang mendonasikan minyak jelantah, atau ada juga banyak orang yang nyumbang minyak jelantah. Nah ini saya nggak tahu mereka proses penyimpanannya gimana, mereka taruhnya di mana gitu. Karena kalian juga mesti tahu bahwa minyak jelantah ini merupakan salah satu media timbulnya bakteri gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati minyak jelantahnya ini benar-benar pastikan minyak jelantah hasil rumah tangga sendiri. Oke, dan di resep juga minyak jelantah yang dipakai adalah minyak jelantah minyak kelapa sawit, karena kebanyakan di Indonesia orang-orang pakai minyak kelapa sawit. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau misalnya di rumah, saya biasanya di rumah pakai minyak olive oil gitu ya, itu juga bisa dipakai. Jadi semua minyak itu bisa kalian gunakan. Lalu tadi udah saya jelasin lagi bahwa minyak jelantah itu sudah melewati proses pemanasan, sudah melewati proses penyimpanan. Makanya untuk kehati-hatian kita, Kertabumi khususnya, kami lebih merekomendasikan minyak jelantahnya itu digunakan selain dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kalian bisa pakai untuk mencuci perkakas, mencuci lap atau pel. Kalau kalian ngerasa ribet karena bentuknya batang, kalian bisa parut, lalu nanti kalian bisa aplikasikan dengan lebih mudah. Nanti akan saya kasih contoh gambarnya deh ya. Lalu walaupun secara teori itu aman-aman aja kalau kalian pakai buat tubuh. Cuman tadi balik lagi ke lebih kekhawatiran Kertabumi, kami lebih anjurkan minyak jelantah kalian gunakan untuk yang lain aja gitu ya. Nah, tipsnya adalah kalau kalian pakai minyak jelantah, setelah setiap kali kalian habis menggoreng makanan, pastikan selalu langsung menyaringnya, lalu ditaruh di wadah tertutup dan kedap, ditaruh di ruangan yang kering, jauhkan dari sinar matahari gitu ya. Jadi jangan pernah mendiamkan dalam waktu lama minyak jelantah yang tersisa serpihan makanan. Karena serpihan makanan itu bisa menjadi medianya bakteri gitu ya. Jadi habis goreng, saring, taruh wadah tertutup. Tunggu sampai banyak baru kalian nanti bisa olah menjadi sabun gitu ya. Jadi saring, taruh wadah tertutup, tutup gitu ya. Lalu ini untuk sabun organiknya, karena metodenya sama, jadi kita akan membahas dengan bahan jelantah maupun minyak baru. Nah, ini ada banyak banget alasan kenapa kita masih bikin sabun organik, dan setiap manusia itu diciptakan luar biasa uniknya. Jadi kulit yang satu dengan kulit yang lain itu berbeda. Misalnya saya sensitif, Kak Iqbal juga sensitif, tapi belum tentu kita pakai produk yang sama yang juga produk sensitif itu bisa cocok buat saya ataupun Kak Iqbal gitu, karena sensitifnya itu berbeda-beda. Nah, jadi karena setiap kulit itu unik dan nggak bisa mengenerate semua kulit sensitif, berarti ini satu sensitifnya sama pewanginya, sensitifnya sama minyaknya gitu. Jadi karena uniknya ini, kalau kalian bikin sabun sendiri, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apa kulitnya sensitif, apa kulitnya kering, apa kulitnya berminyak, itu kalian bisa sesuaikan, dan kalian juga mengontrol penuh isi kandungannya. Kita nggak pernah tahu ya apa kandungan dari sabun-sabun yang ada di luaran. Itu kita nggak pernah tahu. Kalau kita buat sendiri, kita pasti akan lebih terjamin isi-isinya gitu ya. Lalu bahan-bahan kimia sintetis yang banyak berbahaya
di sabun-sabun surfaktan ataupun sabun-sabun di luar adalah si pengawetnya, triklosannya, si LS. Ini udah banyak banget dibahas. Salah satu pemicu kanker juga, dan bahan-bahan ini juga tidak mudah terurai di dalam lingkungan, sehingga kita juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang itu kita pasti nggak mau. Dan mengenai gliserin juga tadi saya sudah bahas bahwa secara otomatis saat kita melakukan proses percampuran minyak dan soda api, produk sampingan yang akan kita dapat adalah si gliserin ini. Jadi rugi banget kalau kita beli sabun dari luar, gliserin ini bisa diambil. Kalau kita buat sendiri, gliserin itu bisa tetap terjaga ada di dalam, ya. Lalu juga kita bisa mengurangi plastik kemasan sabun, karena kita tahu setiap bulan tuh pasti kita belanja sabun, ya. Beli sabun ini, sabun itu gitu ya. Berapa banyak plastik yang kita hasilkan setiap bulannya, dan ini bisa banget mengurangi penumpukan plastik. Yang kontribusi kita kecil ini tapi bisa akan berpengaruh banyak buat lingkungan. Nah, ini untuk proses saponifikasi. Jadi dalam pembuatan sabun ada namanya proses saponifikasi. Ini buat teman-teman yang aduh takut banget sih pakai soda api gitu ya. Jadi nanti ada minyak dan soda api bahan utamanya. Nah, si minyak ini akan menetralkan si soda api. Juga sebaliknya, si soda api juga akan menetralkan si minyak. Jadi dua-duanya akan saling menetralkan dengan komposisi yang benar. Makanya kita harus belajar yang namanya si soft calc ini. Nah, jadi percampuran antara soda api dan airnya ini akan menghasilkan si sabun atau si gliserin. Jadi kalau secara diruntutin secara senyawa kimiawi, nanti si soda apinya tuh udah nggak ada, dan si lemaknya juga sudah nggak ada karena sudah menjadi senyawa yang baru. Jadi itu aman banget, dan proses akhir dari sabun yang benar itu sudah ada, sudah tidak ada yang namanya si soda api itu. Jadi kalian aman, nggak masalah, dan nggak perlu takut dengan yang namanya si soda api ini. Terus kalau orang nanya soda api itu apa? Soda api itu sebenarnya garam yang dilewati aliran listrik. Jadi sebenarnya sih garam biasa di rumahan kita, dan si soda api ini mungkin kita nggak familiar aja, tapi dia banyak banget dipakai di industri-industri, mulai dari tekstil, mulai dari pembuatan es krim, mulai dari pemurnian air minum. Jadi itu sebenarnya banyak banget. Hanya saja kita nggak familiar gitu ya, jadi nggak usah khawatir yang namanya si soda api ini. Terus kalian bisa memperlakukan atau menyimpan soda api seperti layaknya kalian menyimpan baygon, kalian menyimpan cairan pemutih, cairan pembersih kloset, itu sama aja, kalian taruh di ruangan tertutup dan jauhkan dari anak-anak. Nah, untuk metode pembuatan sabun. Jadi pembuatan sabun ini metode yang sudah lama banget, awal sejarah sabun itu merupakan metode si cold process yang kita lakukan ini. Kenapa Kertabumi memilih metode cold process? Karena metode cold process merupakan metode yang paling ramah lingkungan. Kita nggak perlu pakai listrik kalau misalnya kita nggak mau pakai hand blender. Kita bisa pakai pengocok telur. Kita nggak perlu listrik. Kita nggak perlu bahan-bahan atau alat-alat yang ribet pula. Kita nggak butuh banyak energi gitu, tapi kalian bisa menghasilkan sabun yang paling natural. Tapi ada juga metode hot process. Biasanya metode hot process itu merupakan metode kepanjangan dari metode cold process. Jadi dia membutuhkan lagi proses pemanasan bantuan dari luar. Biasanya kita membutuhkan namanya slow cooker. Jadi kita masak, jadi kita paksa supaya sabunnya ini benar-benar matang. Mungkin kelebihannya dia akan lebih cepat bisa digunakan, tapi kekurangannya adalah kita perlu memasaknya itu bisa 1,5 jam atau 2 jam, bahkan mungkin bisa 4-6 jam, itu tergantung dari minyak yang kita gunakan. Jadi yang paling sustainable, yang paling ramah lingkungan, kami memilih metode si cold process ini, dan di kursus kali ini kita akan belajar si metode cold process ini. Lalu ada metode yang terakhir, ada metode melt and pour. Ini merupakan metode kepanjangan juga. Biasanya ini udah sabun yang udah jadi, yang nanti tinggal dilelehkan aja. Biasanya kalau ada toko-toko yang jual sabun, tutorial sabun atau cara buat sabun, mereka biasanya sudah membuat sabun menjadi sabun si MNP ini. Jadi biasanya ini tinggal kalau kalian pakai buat tutorial anak-anak, biasanya gitu kalau buat itu tinggal dilelehin aja, lalu ditambahin pewangi maupun pewarna, gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai si cold process ini, ya. Nah, untuk pewarna, pewangi itu semuanya bahan tambahan. Kalian bisa tambahkan
pada saat adonannya sudah tercampur sempurna. Nanti kita akan lihat di videonya. Lalu yang kedua, pewarna atau pewangi ini gunakan seminim mungkin gitu ya. Kita balik lagi ke esensi sabun, bahwa sabun itu fungsinya adalah untuk membersihkan. Jadi kecuali kalau kalian ingin berjualan atau marketing, mungkin kalian bisa menambahkan sabunnya supaya eye catching atau apa. Tapi kalau kalian buat gunakan untuk sendiri, menurut saya gunakan yang natural dan gunakan seminimum mungkin gitu ya. Ini ada banyak banget jenis pewarna yang beredar di luar. Ada pewarna makanan. Biasanya pewarna makanan itu seperti kayak pewarna-pewarna kalau kita bikin kue itu juga bisa dipakai. Cuman kekurangannya juga dia nggak stabil warnanya pertama. Terus kedua, beberapa pewarna makanan itu bisa luntur. Ya, lalu tapi kalau misalnya kalian pakai buat misalnya cuci piring atau apa masih oke lah ya pakai pewarna makanan. Tapi kalau untuk sesuatu yang nanti melekat warnanya, sebaiknya jangan hindari pewarna makanan ini. Lalu ada pewarna pigmen sama pewarna mika. Nah, pewarna-pewarna ini juga yang satu sintetis, sedangkan yang satu lagi biasanya diambil dari alam yang tidak bisa diperbaharui, misalnya dari batu, dari tambang gitu ya. Saya sih berharap kalian nggak pakai pewarna-pewarna yang berasal dari bahan yang tidak bisa diperbaharui seperti tambang atau batu-batuan. Ya, kita mesti hindari karena kita nggak mau hasil tambang kita juga habis gara-gara kita menggunakan bahan-bahan yang nggak sustainable gitu ya. Yang paling oke adalah si pewarna alami ini, mulai dari bubuk coklat, kopi, teh, arang, kunyit, kayu manis, itu banyak banget pewarna alam. Selain kalian bisa mendapatkan warnanya, kelebihannya adalah kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya. Contoh si charcoal ini tuh bubuk arang ya. Dia bersifat absorb atau menyerap keringat. Biasanya si bubuk charcoal ini cocok banget untuk teman-teman yang kulitnya berminyak. Kalau kalian kulitnya berminyak bisa banget tambahin si charcoal ini. Selain dia memberikan warna hitam untuk sabun kalian, tapi dia juga akan memberikan efek menyerap keringat atau mengurangi keringat gitu ya. Atau mungkin pakai kopi juga bersifat melembabkan, bersifat juga mengangkat kulit mati. Jadi selain memberikan warna, dia juga memberikan manfaat. Jadi better kami rekomendasikan teman-teman pakai pewarna alami yang ada di sekitar kita ya. Lalu ini hal-hal yang perlu diperhatikan, tadi juga udah banyak yang tanya, kenapa nggak boleh pakai bahan-bahan seperti aluminium atau apa, karena si soda api ini merupakan basa yang kuat, sehingga dia akan bereaksi terhadap bahan-bahan atau alat-alat tertentu. Jadi selalu hindari terutama si aluminium ya. Lalu yang kedua, gunakan safety. Kenapa? Karena kita menggunakan si soda api yang merupakan bahan kimia ya. Takutnya kalau kalian nggak pakai safety, dia nanti terpercik ke kulit kalian. Efeknya tuh biasanya agak kayak gatal-gatal kulitnya, terus kayak cekit-cekit, tapi nggak masalah kalau itu kena di kulit kalian. Yang paling gampang karena si soda api ini bersifat basa yang kuat, kalian nanti bisa memberikan sesuatu yang bersifat asam. Entah itu cuka, entah itu lemon, entah itu mangga yang asam, tinggal olesin aja ke kulit kalian, biasanya nanti akan kembali netral lagi gitu ya. Tapi pastikan selalu menggunakan si alat-alat safety. Lalu yang digarisbawahi di sini adalah selalu menuangkan soda api ke dalam air atau sebaliknya. Kenapa? Karena si soda api ini tadi udah dibahas bahwa dia garam yang dialiri listrik. Jadi kalau misalnya kita tuang air ke dalam soda api, nanti biasanya akan ada percikan atau letupan-letupan, nanti takutnya mengenai kulit kalian. Jadi secara teori selalu memasukkan sesuatu yang mau kita larutkan. Kita mau melarutkan soda api, berarti airnya itu berarti soda apinya yang harus kita larutkan gitu ya. Jangan sebaliknya, karena tadi akan ada letupan-letupan, percikan-percikan nanti akan mencederai kulit kalian ya. Nah, untuk peralatannya semuanya, wadahnya juga wadah yang paling aman tuh stainless. Nah, wadah-wadah stainless itu juga murah banget kok. Kalau misalnya kalian niat mau bikin sabun sekarang buat kebutuhan rumah, kayaknya mesti banget beli wadah-wadah stainless. Itu harganya sekitar 30-40 ribu. Atau kalian juga sekarang udah banyak banget ya wadah-wadah plastik yang tahan panas juga kalian bisa pakai. Lalu bisa pakai spatula silikon, wadah cetakan sabun,
plastik wrapnya dihilangin aja, kalian bisa ganti dengan kain atau lap untuk mengukur. Sendok ukur juga nggak perlu, cuman biasanya kalau kalian malas nimbang-nimbang, biasanya untuk 500 gram minyak kita bisa pakai aditif 1 sendok makan kalau kalian nggak mau diukur-ukur ya. Nah ini si sop kalk ini, jadi si sop ini penting banget. Kenapa? Karena udah dijelasin sama saya bahwa setiap minyak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi setiap minyak itu mempunyai lemak jenuh ataupun lemak tak jenuh. Nah, berapa lemak yang diperlukan untuk menetralkan si soda api. Begitu juga sebaliknya. Berapa soda api yang diperlukan untuk menetralkan si lemak. Makanya nggak bisa sembarangan main ganti-ganti. Nah, kita masih belajar si sop kalk ini. Nanti kita akan belajar ya tentang si sop kalk ini. Nah, si sop kalk ini juga gratis. Jadi kalian bisa gunakan kapan aja. Nah, selain si sop kalk itu banyak banget kalkulator lainnya yang bisa kalian pakai selain si sop kalk gitu ya. Jadi kalian nanti bisa cari referensi lain kalau misalnya mau menambah referensi kalian ya. Ini untuk resepnya, kalian udah bisa lihat. Ini contoh sabun scrub juga dari Kertabumi. Kita menggunakan garam Himalayan. Ya, jadi garam bisa ditambahkan untuk efek scrubnya, juga menutrisi kulit. Ya. Lalu ini adalah sabun coklat. Ini juga menggunakan bubuk coklat biasa. Jadi kalian bisa menggunakan bubuk coklat yang food grade atau cosmetic grade ya. Jangan gunakan yang teknis grade. Biasanya teknik grade itu untuk industri. Kalau kita kan pakai buat kulit ya, pakai yang food grade, atau biasanya kita pakai coklat buat bikin kue, itu bisa dipakai banget, atau cari yang cosmetic grade. Nah, biasanya kalau kalian beli di toko-toko yang saya rekomendasikan tadi, itu biasanya sudah food grade ataupun cosmetic grade, jadi aman. Oke, nah di sini untuk minyak jelantah kita pakai minyak kelapa sawit, karena kebanyakan orang di Indonesia menggunakan minyak kelapa sawit, ya. Untuk pewanginya kita gunakan 3%, atau kalian bisa gunakan semua aditif adalah maksimal 5%. Tapi coba dulu di skala yang kecil dulu ya teman-teman. Lalu untuk organiknya kita gunakan si coconut oil, karena coconut oil itu ideal banget karena dia mengandung antibakterial pertama. Lalu si coconut oil ini merupakan minyak yang penghasil busa paling banyak. Jadi biasanya tuh orang Indonesia tuh seneng banget kalau sabun tuh yang busanya banyak dan melimpah gitu ya. Jadi kalian bisa masukkan si coconut oil ini. Lalu di resep juga saya buat yang paling sederhana supaya teman-teman bisa langsung praktek. Karena kan gampang ya nyari coconut oil, bisa ini bukan iklan ya, bisa merek Barco, bisa merek Kara, atau buat merek Indomaret. Pokoknya semua coconut oil itu bisa digunakan. Tapi nanti next ke depannya, setelah kalian berhasil si coconut ini, kalian bisa ganti dengan minyak-minyak lain. Atau mungkin, saya pengennya yang bersifat lebih melembabkan gitu. Kalian bisa ganti dengan atau tambahkan olive oil, almond oil gitu ya. Jadi jojoba oil itu bisa banget. Cuman di awal saya berharap teman-teman coba dulu resep basicnya dulu gitu ya. Nanti setelah itu kalian udah dapet feel-nya, nextnya pasti gampang banget untuk kerjaan yang lain. Oke, yang ini sabun coklat pakai chia seed gitu ya. Jadi karena banyak banget permintaan tentang sabun scrub, jadi Kertabumi cukup banyak mengembangkan sabun-sabun scrub. Jadi chia seed juga bisa dipakai buat efek scrub dari sabun. Nah, untuk cara membuatnya mungkin nanti kita akan lihat lebih gampang dengan video secara visual. Yang pasti setiap bikin sabun, pastikan kalian memprint. Jadi nggak ada yang terlewat step by step-nya gitu ya. Jadi saya juga sampai sekarang saya bikin sabun, saya selalu lihat step by step-nya gitu. Kadang kita lagi ngamut, atau kadang kita lagi lupa. Jadi selalu perhatikan pakai safety dan print step by step untuk membuat sabunnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai si sop kalk kali ya. Oke. Nah, sop kalk ini kalian tinggal klik sop kalk. Udah kelihatan ya, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Tadi kalian lihat ya, sop kalk itu tinggal klik aja sop kalk. Nah, ini salah satu kalkulator sabun. Tapi sebenarnya banyak banget kalkulator sabun.
yang bisa kalian gunakan. Tapi saya suka ini karena gampang, mudah, dan banyak banget keterangannya. Oke, kita tinggal klik aja. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya. Jadi ini berbayar dan mudah banget. Ya, ini juga ada banyak keterangan kalau kalian mau lihat. Kita tinggal klik yang receipt kalkulator. Ya, jadi ini gratis dan kalian bisa buka kapan aja. Oke. Nah, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom yang mesti kita isi. Ya. Yang pertama kita isi adalah jenis dari si soda api. Biasanya orang sebut soda api itu lye atau NaOH, jadi type of lye. Nah, tadi udah dijelasin bahwa ada NaOH untuk sabun batang, lalu kemudian ada si KOH untuk sabun cair. Kita klik NaOH karena kita mau bikin sabun batang, lalu kita klik yang NaOH-nya, dan untuk berat dari minyaknya, biasanya para shopper itu menggunakannya gram. Walaupun nanti ada bahan-bahan yang cair ataupun padat, kita pakai gram aja. Oke, kita pakai gram, lalu water as percent of oil. Jadi di sini adalah berapa banyak air yang dibutuhkan untuk melarutkan soda api. Nah, standarnya itu 38%. Tapi nanti kalau kalian nanti besok-besok udah buat yang ketiga atau keempat, kalian bisa turunkan si persennya ini, bisa ke 30 gitu ya, atau bisa ke 35, 33, 30, nanti disesuaikan aja. Pengaruhnya apa? Semakin tinggi airnya, nanti sabunnya tuh semakin lama proses penguapan airnya biasanya ya. Tapi keuntungannya kalau semakin banyak minyak, semakin banyak airnya, kalian tuh akan lebih mudah kalau misalnya kalian mau menghias atau kalian mau melakukan kalau kalian belum tahu feel-nya, menurut saya kalian pakai dulu yang 38%. Jadi nanti nggak langsung adonannya nggak cepat banget keras, juga kalian nggak kaget gitu ya. Jadi pakai dulu 38% standarnya. Tapi nanti setelah kalau kalian udah buat 2 atau 3 kali kalian buat, nanti kalian bisa kurangi jumlah persentase airnya. Ya. Nah, lalu ada si super fat. Ya, super fat ini adalah cadangan minyak yang sengaja tidak dinetralkan oleh soda api. Gitu ya. Jadi tadi kita udah ngerti bahwa minyak dan soda api itu akan saling menetralkan satu sama lain sehingga nanti tidak akan ada senyawa itu di awal lagi. Nah, kalau misalnya superfat itu, berarti superfat itu memang sengaja dibuat supaya si minyaknya itu nggak ternetralkan. Ya, jadi sengaja ada minyak yang nggak ternetralkan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk biasanya akan memberikan efek sabunnya itu lebih creamy atau lebih moisturize gitu ya. Atau si superfat ini juga digunakan biasanya untuk jenis-jenis minyak yang sifatnya nggak melembabkan gitu. Jadi ada 2 jenis minyak. Yang pertama adalah minyak dengan golongan soft oil. Minyak-minyak soft oil itu biasanya minyak-minyak yang premium. Biasanya minyak-minyak kayak olive oil, jojoba oil, almond oil itu biasanya minyak-minyak premium. Nah, dia kelebihannya tuh dia biasanya lebih melembabkan, lebih berefek moisturize gitu, lebih creamy gitu. Jadi kalau dipakai di kulit tuh kayaknya lembab gitu ya. Nah, tapi ada juga minyak-minyak yang dia bersifat antibakterinya tinggi, lalu dia busanya banyak melimpah gitu ya. Itu biasanya jenis-jenis minyak yang hard oil. Salah satunya adalah si palm oil ataupun si coconut oil. Nah, tapi karena dia moisturizernya kurang, kita bisa siasati dengan menambah si superfat ini. Nah, di resep kan kita pakai si coconut oil. Jadi kita tambahkan superfatnya 20%. Superfat itu bisa ditambah sampai 30% ya, teman-teman. Jadi kalian nanti bisa cek, bisa lagi dilihat kurang creamy nggak atau apa. Tapi jangan gunakan superfat kalau minyak-minyak kalian udah minyak-minyak yang memoisturizer
atau jenis minyak-minyak yang soft oil. Ya, kita gunakan 20%. Nah, untuk si fragrance ini diabaikan aja karena nanti ini sangat subjektif banget. Kalian sukanya wangi berapa banyak, yang pasti patokannya adalah 5% dari total minyak yang mau kita pakai. Oke. Lalu yang nomor 5 ini juga kita nggak usah isi. 5 ini akan menunjukkan karakteristik dari nanti karakteristik dari sabun yang mau kita buat, ya. Lalu di sebelahnya itu ada banyak oil. Tadi ada yang nanya, boleh nggak sih aku pakai minyak olive oil atau pakai minyak apa gitu ya? Nah, kalian bisa lihat bahwa banyak banget minyak yang kalau kalian mau pakai. Ya, jadi ini semua minyak ini bisa kalian gunakan. Tapi kalian harus perhatikan nanti si soap quality-nya nanti akan seperti apa. Misalnya kita akan mau gunakan coconut oil ya. Nah, coconut oil kita gunakan. Coconut oil ini ada 2, ada 3 bahkan, tapi biasanya yang di Indonesia dijual itu coconut oil 76 degree. Bedanya adalah 76 degree itu adalah pada suhu 76 degree, biasanya coconut oil itu akan meleleh, gitu ya. Kita pakai yang 76 degree karena biasanya di Indonesia orang pakai 76 degree. Kita tinggal klik, dia akan muncul di sini coconut oil 76 degree. Kalau kalian lihat, di sini ada soap quality-nya, ada fatty acid, ada karakteristik lemaknya dari si coconut oil. Coconut oil ini akan menghasilkan hardness, kekerasan sabun yang keras, ya. Karena standarnya itu adalah di kalau kalian lihat ini ada keterangannya di setiap kalau kalian klik, ya. Jadi dia hardness, dia sangat membersihkan, tapi dia mempunyai conditioning yang sangat rendah, jadi dia nggak melembabkan. Makanya kita pakai si Superfat ini 20%. Oke. Bubble-nya juga tinggi banget, 67, creamy-nya sedikit. Nah, kalau iodine sama INS ini ada lebih ke teksturnya. Kalian nggak usah terlalu perhatiin. Perhatiin aja yang hardness sama creamy. Yang pasti iodine ini berhubungan dengan hardness, dengan kekerasan sabun dan teksturnya sabun. Jadi kalau kalian lihat INS-nya itu 258 karena sangat keras, akan menghasilkan sabun yang sangat keras. Ya, nanti kalau kalian ganti atau pakai oil yang lain, dia akan memberikan nilai sendiri, gitu ya. Jadi oke. Lalu kita pakai ini 100%. Tapi nanti kalian bisa buat, misalnya aku maunya coconut oil-nya 50%, olive oil-nya 50%. Oke, coba aja. Tapi ini saya pakai buat contoh ya. Kita pakai 100%, lalu kita tinggal calculate receipt. Nah, kita calculate receipt, lalu kita tinggal pencet si view or print. Oke, keluar deh. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi kita akan membuat 500 gram dengan airnya tuh 38%, kita tambahkan superfat karena karakteristik dari minyak yang mau kita buat itu golongan yang hard, di mana dia bersifat sedikit sekali melembabkannya. Jadi kita siasati dengan 20%. Kalau kalian lihat di sini, yang wajib kalian perhatikan adalah kita perlu air 190 gram. Lalu kita perlu si NaOH atau lainnya 73 gram gitu. Ya, jadi sangat sederhana banget. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada soap bar quality. Jadi ada hardness, cleansing, moisturizing yang tadi udah kita jelasin. Tapi kalau kok aku lihat ini kok keluar range semua ya gitu. Ini harusnya hardness-nya itu di range 29 sampai 54. Tapi kok ini di resep 79 ya gitu ya. Ini cleansingnya 12 sampai 24, ini kok 67 ya gitu ya. Terus bubble-nya kok segini, terus conditioning-nya kok segini gitu ya. Nah, teman-teman masih wajib ketahui bahwa ini hanyalah patokan. Jadi nggak bisa dijadikan standar 100% sabunnya akan kayak gini, itu enggak. Ya, karena banyak faktor lainnya lagi. Kita ada nambahin superfat atau mungkin kita tambahin yang lain, kita tambahin aditif yang lain. Tapi ini bisa dijadikan rambu-rambu aja untuk karakteristik dari minyaknya. Tapi balik lagi, itu sabun itu harus dari hasil kalian trial dan coba, gitu ya.
Jadi ini nggak bisa jadikan patokan 100%. Contoh aja, kalau kalian bikin sabun paling mahal, biasanya sabun Castile. Sabun Castile itu 100% olive oil. Biasanya dipakai untuk anak bayi atau kulit-kulit yang sensitif. Itu kalau kalian masukin di soap bar quality-nya, itu juga akan ngelewatin range semua. Ya, mudah-mudahan semuanya ngerti untuk sampai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum kita geser ke materi berikutnya? Silahkan ya yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya, Mbak, silahkan langsung. super fat itu dari apa? Tambahan itunya berupa apa? Oke. Jadi, nah ini pertanyaan yang bagus. Banyak banget peserta saya selalu nanya, super fat itu bisa ditambahin pakai minyak apa ya, Kak? No, nggak ada yang kita tambahin. Ya, jadi nggak ada minyak yang kita tambahin. Itu udah otomatis terhitung di shop up-nya, Mbak Farida. Bisa ngerti nggak? Jadi kalkulator itu menghitung bahwa ada sekitar 20% minyak yang kita pakai itu nggak dinetralkan oleh soda api. Bisa paham nggak? Mbak Farida? Masih agak-agak. Masih agak-agak. Oke, gini, kan pada saat pembuatan sabun, kita perlu minyak dan soda api yang saling menetralkan satu sama lain, benar nggak Mbak? Ya, Misalnya kita perlu 50 soda api, 50 minyak. Dua-duanya harus bekerja supaya saling netralin, ya kan? Supaya nanti si soda apinya nggak berbentuk soda api lagi, lemaknya juga nggak berbentuk lemak. Nah, kalau kita tambahin super fat 5% atau 20%, berarti misalnya 50 gramnya si soda api, nanti ada 70 gram misalnya. Jadi ada kelebihan 20, Mbak. 20-nya minyaknya ini nggak dinetralkan sama si soda apinya ini. Jadi yang nggak dinetralkan itu cuma si minyaknya aja. Kan 50-50 udah ke netral tuh, tapi kita tambahin super fat jadi diskon dari, jadi kelebihan minyak yang sengaja ditambahkan supaya tidak saling menetralkan dengan si soda api. Jadi minyaknya nanti nggak dinetralkan sama soda api, otomatis efeknya sabunnya akan lebih creamy, akan lebih berminyak. Ngerti nggak? Ya, oke. Jadi berarti udah dikalkulasi sama itunya, udah ini ya, udah sesuai. Ya, jadi nggak usah tambah-tambahin minyak lain tuh nggak usah. Karena si sabunnya, kalau misalnya kalau nggak gini, misalnya kalau nggak pakai soap kalk, nanti biasanya kalau nggak pakai soap kalk, nanti biasanya soda apinya tuh lebih banyak. Misalnya kalau nggak pakai soap kalk, soda apinya 10. Tapi kalau misalnya kalian pakai, misalnya kalau nggak pakai super fat, kalian butuh soda api 10. Tapi kalau kalian pakai super fat, nanti soda apinya butuhnya 8. Berarti kan ada dua spare yang nggak ke netralkan tuh Mbak. Nah, kelebihan minyak ini nanti yang sengaja kita nggak netralkan. Jadi sengaja memberikan efek berminyak atau creamy gitu, atau moisturizer di dalam sabunnya. Ngerti nggak kurang lebih? Oke. Iya, oke, ngerti. Makasih. Jadi juga ada yang ditambahin, ya. Silahkan Pak Wibowo yang mau bertanya. Ya, assalamualaikum Mbak. Ini di pesan saya buat 3 pertanyaan selama tadi sesi penjelasan ya. Itu ada pertama, bahan charcoal itu bisa didapat dari mana sih? Ya, saya nggak tahu itu bahannya yang seperti apa, entah bubuk atau masih seperti arang yang kita bakar atau seperti apa kita beli gitu. Itu jadi pertanyaan saya yang masih awam. Terus ada hitungan persen air, pewarna, pewangi, sama yang lain-lainnya itu hitungannya itu dari volume oilnya itu atau dari volume akhir campuran. Jadi setelah dicampur itu baru ketemu volume perhitungan persennya. Lalu yang ketiga, creamy itu maksudnya seperti apa sih sabunnya? Apakah itu kelembutan sabun atau seperti apa? Karena saya kurang begitu ngerti.
maksud kering Oke. itu hasil sabunnya seperti apa? Terima kasih Mbak. Ya, Mbak. Aduh, saya senang banget kalau banyak yang nanya gini, saya senang. Tapi saya suka lupa pertanyaannya. Tadi yang pertama charcoal. Charcoal itu adalah arang bambu, Kak Wibowo. Jadi kalian punya arang biasa aja, arang biasa itu kalian barakan dulu, lalu kalian tumbuk, masukin ke dalam sabunnya. Jadi cuman arang yang biasa dipakai buat membakar sate, arang-arang bambu itu dibarakan dulu, dibubuk, lalu dimasukin ke dalam sabunnya. Kalau nanti biasanya buat manual ya? Ya betul. Kalau mau buat manual, biasanya nanti bentuknya kayak gini. Ini salah satu sabun charcoalnya Kertabumi, warnanya hitam. Charcoal ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kulit-kulit yang berminyak atau kita aktivitas minyaknya banyak. Ini cocok banget buat kulit-kulit berminyak. Atau buat muka juga, saya juga pakai charcoal. Kalian bisa buat. Dan charcoal ini kalian gak usah ribet. Aduh, males banget deh numbuk-numbuk. Arang, beli di toko yang saya kasih tadi. Itu udah ada bubuknya langsung, charcoal. Oke, makasih Mbak. Ya. Nah, untuk bubuk-bubuk ini kalian bisa bikin sendiri kalau kalian punya waktu. Tapi kalau kalian juga misalnya, aduh saya nggak punya waktu nih Kak, ya kalian tinggal beli aja misalnya jahe bubuk, atau kalian juga bisa beli kayu manis bubuk. Udah banyak banget kan ya toko-toko yang jual kayu manis bubuk, coklat bubuk, coklat Van Houten kan, kopi yang biasa dijual di luar kan, serai bubuk yang suka ada di toko-toko kelontong kayak itu pakai aja, itu biasanya kan food grade, biasa dipakai buat makanan. Nah itu bisa banget kalian pakai untuk bahan sabun gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah persentasi. Nah, persentasinya untuk penambahan aditif adalah 5% dari total minyaknya. Misalnya minyaknya 500, berarti 5% dari 500 itu Pak Kak Wibowo. 500 pewanginya, 5% pewanginya, maksimal 5% aditifnya dari total minyak yang kita pakai, airnya nggak kita tambahin. Oh, jadi semua persenan itu diambil dari total volume minyaknya. Oke. Betul. Lalu kalau ditanya superfat itu efeknya gimana? Efeknya melembabkan. Kita pernah nggak sih kalau mandi, kok kayak mandi kok udah pakai sabun kok kering ya gitu loh Kak. Kalau kering tuh karena sabunnya tuh memberikan efek kering, seperti lapisan kulit kita tuh kayak keangkat moisturizernya gitu. Nah, dikasih susu Perfect ini akan memberikan, jadi setelah kita mandi, efek sabunnya tuh akan memberikan tekstur dari tekstur yang udahnya itu kita akan merasa seperti lembab, kenyal gitu loh. Nah, cukup mengerti nggak? Oke, cukup mengerti. Nah teman-teman, saya pengennya gini ya, kita kan masih ada satu sesi lagi, nanti di sesi 5, saya mau teman-teman buat satu resep dengan menggunakan minyak yang lain. Pakai 50% olive oil, 50% coconut oil, tolong kirim di grup. Itu bisa dipakai juga buat semua jenis kulit. Ya, jadi saya mau tahu, saya berharap semuanya harus bisa menggunakan soft calf sehingga kalian bisa mengganti minyak yang kalian inginkan. Oke, nanti buat soft calf-nya setelah sesi ini beres, lalu kirim di grup. Nanti saya akan koreksi. Oke? Mbak Marisa, silakan. Ya. Mbak Mariska. Sorry, maaf. Ya. Sore Mbak. Ya. Mau nanya, kalau kayak pembuatan untuk sabun susu, sabun yogurt, itu apakah volume dari air itu diganti dengan susu atau yogurt, atau itu nanti setelah semua bahan tercampur rata baru susu atau yogurtnya itu dimasukkan? Ya, kasih. Oke, itu pertanyaan teknis ya. Nanti saya bahas mungkin setelah video tutorial ya. Tapi ngapain, saya bahas dulu aja deh. Kalau yogurt itu dia kan susu ya, turunan dari susu. Nah biasanya nih kalau susu cair atau yogurt itu akan bereaksi terhadap panasnya si soda api.
Jadi kalau misalnya biasanya nih di kelas advance nih belajar tentang susu. Kalau kalian mau pakai susu bubuk yang plain. Jangan pakai susu cair. Kenapa? Susu cair ini bereaksi banget sama si soda api. Gitu. Jadi pakai susu cair. Tapi kalau misalnya kalian mau coba pakai tekniknya dari resep airnya itu kalian ganti dengan susu, tapi susunya dibekuin dulu, dimasukin freezer, baru nanti digabungkan sama si soda apinya dalam kondisi beku, supaya nanti nggak berubah. Biasanya susu atau yogurt pada saat kalian gabungkan dengan soda api yang suhunya tinggi karena dia menyimpan panas, itu akan menghasilkan warna sabun adonannya kalian nanti akan menjadi coklat. Biasanya itu untuk kelas advance sih, cuman saya kasih aja tipsnya. Kalau kalian tetap mau pakai sabun dengan bahan turunan dari susu, bahannya itu kalian bekukan dulu, baru kalian kasih soda apinya. Ya, Mbak Mariska Gita. Oke, ya. Makasih, Mbak. Semua bahan tambahan selama kurang dari 5% total oil, itu kalian bisa langsung masukkan tanpa mengurangi resep dari air. Tapi kalau misalnya gini, Mbak, aku pengen banget bikin sabun minyak jelantah, saya pengen semua total dari airnya itu dari blenderan air jus pandan. Itu ada di salah satu Instagram Kertabumi, saya buat sabun minyak jelantah dengan 100% air blenderan pandan, dan itu wangi banget jadinya minyak jelantahnya. Nah, kalian pakai 190%, kalian pakai 100% resep di resep itu diganti semua sama air dari jus blenderan pandan gitu. Jadi kalau penambahannya itu lebih dari 5%, kurangi dari si hitungan resep airnya. Ada yang nggak paham nggak di sini? Kalau nggak ada yang paham, saya ulangi lagi. Saya coba buat gimana tadi? Oke, gini ya. Di resep itu, saya mau tanya dulu, Mbak Francisca, berapa maksimal aditif yang bisa kita tambahkan ke dalam adonan sabun? 5%. Good. Kalau lebih dari 5% dari adonan sabun, Mbak harus kurangi dari air di resepnya. Gitu aja sih sebenarnya. Ngerti nggak, Mbak? Betul. Misalnya 5%-nya 10 gram, tapi saya pengennya pakai 5% itu cuma 10 gram. Tapi saya pengen sabun saya tuh wanginya kuat, wangi pandannya. Saya pengen pakainya 50 gram. Nah, berarti kan ada selisih 40 gram ya. Nah, selisih 40 gramnya ini Mbak kurangi dari resep airnya. Misalnya resep air kita pakai air misalnya 190. Kita ada kelebihan 5%-nya itu 40 gram. Berarti 190-nya itu dikurang 40 gram. Paham nggak ya? Oke, yang ini paham. Terus? Ya, itu udah. Oh, yang air rebusan pandan tadi gimana, Mbak? Kaitannya? Air rebusan pandan itu saya pakai di salah satu IG Kertabumi adalah saya pakai untuk menghilangkan aroma dari minyak jelantah. Jadi resep airnya itu saya pakai 100% air jus pandan, maksudnya gitu. Oh, oke, paham. Oke. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya saya tutup dulu untuk yang ini. Kita akan lihat video tutorial untuk membuat sabun minyak jelantahnya ya. Sudah ada videonya belum ya? Sudah. Oke, kita akan lihat cara membuat sabun. Semuanya sama ya, mau sabun minyak jelantah ataupun minyak baru. Oke, kita lihat. Suaranya ada nggak ya?
Saya offin aja deh. Oke, jadi nanti di awal, saya mau nanya dulu ya, ada yang mau praktek nggak sih hari ini, teman-teman? Apakah ada yang mau praktek? Atau cuma mau lihat dulu? Ada yang mau praktek? Kalau ada yang mau praktek? Ada. Oke, kalau mau yang praktek, siapkan dulu, ditimbang dulu semuanya ya. Boleh. Ikuti ini, Mbak. Resep yang di grup itu. Sudah ditimbang. Oke, kalau sudah ditimbang semuanya, lalu masukkan ke dalam wadah. Kalau kalian lihat di video, ini wadah yang paling tidak terkontaminasi dengan soda api adalah wadah stainless seperti ini. Pastikan kalian menggunakan wadah yang tahan panas. Tuang airnya ke dalam wadahnya. Udah dituang airnya? Teman-teman yang mau praktek bisa nyalakan kameranya juga ya, jadi saya bisa lihat kalau misalnya kalian mau saya lihat. Kalau nggak mau dilihat ya nggak apa-apa. Sudah dituang airnya? Sudah. Oke, setelah dituang airnya, pastikan soda apinya juga udah sesuai timbangannya ya. Sabun nggak jadi rata-rata karena timbangan soda apinya nggak sesuai. Kalau soda apinya nggak sesuai, sabunnya adonannya nggak bakal mengeras. Oke. Lalu yang praktek siapa aja? Boleh tahu namanya? Fahri, Mbak. Siapa? Fahri. Mas Fahri mau pakai hand blender atau mau pakai apa? Saya pakai hand blender, Mbak. Oke. Mau pakai hand blender, oke. Siapa lagi yang praktek selain itu? Cuman Mas Fahri aja nih yang praktek. Oke, Mas Fahri, masukkan soda apinya ke dalam airnya secara perlahan sedikit-sedikit sambil diaduk. Bisa dilihat video. Jadi tuang air, lalu masukkan soda apinya sedikit demi sedikit ke dalam airnya. Jadi jangan pernah sebaliknya ya. Iya, oke. Masukkan sedikit-sedikit soda apinya. Kalau kalian lihat di video, soda api yang saya pakai di sini adalah yang berbentuk serpihan. Biasanya kalau toko bangunan, toko material, terus toko kimia, biasanya jualnya yang serpihan kayak gini. Nah ini kalian aduk sampai semuanya larut. Dan kalian gak usah kaget kalau nanti pada saat kalian masukkan ini, tadi saya udah bilang bahwa ini garam yang dialiri listrik. Jadi nanti pada saat kalian mengaduk itu akan ada perubahan suhu. Suhunya akan naik bisa sampai 80 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius. Itu wajar. Lalu kalau kalian aduk juga itu nanti biasanya akan mengeluarkan seperti uap. Karena tadi terlepaskan panasnya dengan bertemu sama si air. Nah nanti biasanya akan ada uap, uapnya juga akan panas. Jadi pastikan menggunakan masker ya Mas Fahri. Dan kalau bisa kalian mengocoknya atau mengaduknya itu di ruangan terbuka yang sirkulasi udaranya bagus, Mas Fahri. Oke. Udah dimasukin, Mbak? Udah larut. Panas kan ya, sudah larut. Nah, kalau sudah larut, nanti biasanya dia akan berubah jadi bening lagi. Oh, iya. Ya, kayak gini nanti akan jadi bening. Ini tinggalin dulu. Okay. Ya, kalau dicek itu suhunya bisa 70 sampai 80 sampai 90. Nah, kenapa mesti kita tinggalin? Karena pada saat kita mencampurkan dengan minyak, jadi semua bahan itu harus berada di suhu yang sama, atau paling enggak perbedaannya sekitar 5 derajat Celcius. Kalau misalnya Mas Fahri nggak punya pengukur suhu, paling enggak Mas Fahri bisa pegang wadah si soda apinya, jangan pegang airnya ya Mas. Oke. Nanti dipegang, kalau suhunya udah sama, baru bisa kita masukkan. Apa yang terjadi kalau kita masukkan pada saat beda suhu? Misalnya si larutan soda api ini kan akan panas tadi karena ada aliran listrik yang akan masuk. Kalau kalian gabungkan dalam posisi yang panas, nanti akan cepat menggumpal. Jadi susah banget kalian ngaduknya nanti, ya. Jadi saya nggak mau kalian nanti susah mengaduknya. Jadi pastikan suhunya sama, berada di suhu ruangan, ya. Nah kalau kalian lihat saya menggunakan hand blender.
Tadi ada nanya, bisa nggak sih gunain mixer? Kenapa nggak bisa menggunakan mixer? Karena mixer itu banyak celah di antara mata-matanya. Saya takutnya nanti itu muncrat ya, menciprat, jadi kena ke tangan, kena ke muka, jadi bahaya. Makanya kalau misalnya kalian nggak punya mixer, mendingan pakai pengocok telur. Oke, ini suhunya udah banyak. Mas Fahri biarin aja dulu ya sampai dingin suhunya ya. Oke. Kalau mau cepet bisa dipakai water bed, misalnya ditaruh dalam wadah, wadahnya di bawahnya dikasih es batu gitu, atau dikipas-kipas juga nggak masalah. Kayaknya mungkin butuh sekitar waktu 15-20 menit lah untuk bisa di suhu ruangan, ya. Oke. Kita masih banyak waktu kok. Oke, ini dimasukin, lalu kita tinggal aduk nanti. Jadi kita aduk sampai air dan minyaknya itu tidak terpisah. Jadi satu kesatuan adonannya. Kalau kalian pakai hand blender kayak saya, ini cuma butuh waktu sekitar 3-4 menit aja sampai adonannya itu nanti sempurna tercampur. Apa tandanya tercampur sempurna? Biasanya nanti akan ada warna yang berubah. Warna ini akan disesuaikan dengan jenis minyak yang kalian pakai. Lalu warnanya akan berubah. Yang kedua, dia akan ada tekstur yang lebih kental, gitu ya. Jadi teksturnya akan lebih kental. Kalau orang shopper bilang nanti ada istilah trace. Trace itu jejak. Kalau kalian nanti angkat adonannya, dia akan meninggalkan jejak di dalam adonannya. Ya, jadi ini benar-benar cuma beberapa detik, beberapa menit. Nah, kalau kalian pakai mengocok telur, itu nggak masalah, cuman kalian butuh waktu agak lama aja, mungkin bisa 20-15 menit tergantung dari konsistensi kalian mengaduk, gitu ya. Kalau ada anak buah saya kalau pakai hand blend, pakai mengocok telur, dia cuma 10 menit, karena cepet banget itunya ya ngaduknya. Jadi beda-beda. Nah, ini udah jadi sabun. Jadi gampang banget kan ya teman-teman, ini udah jadi sabun. Nah, ini saya buat sabun dengan olive oil untuk anak saya. Biasanya saya kalau buat anak, saya nggak pernah pakai pewarna, nggak pernah pakai pewangi. Balik lagi ke esensi sabun adalah membersihkan. Jadi cukup untuk membersihkan. Buat saya kalau wangi pakai parfum aja. Terus kalau mau yang lain ya buat yang lain. Kalau buat anak biasa saya pakai benar-benar murni 100% olive oil tanpa pewarna ataupun tanpa pewangi. Nah, kalau kalian lihat shopper itu kok suka pada lucu banget ya bentuknya. Nah, setelah kalian masukin ke dalam wadah, biasanya kan seiringan berjalan waktu dia akan mengeras, adonannya akan semakin mengeras. Kayak kita buat puding biasanya butuh waktu dia akan mengeras. Nah, kalau mengeras tuh kalian bisa dibentuk-bentuk ya. Kalau kalian buka Instagramnya Kata Bumi, biasanya kalian suka lihat motifnya tuh macam-macam, ada bentuk ina itu. Biasanya itu karena saya bentuk setelah posisi adonannya itu sudah agak keras. Ini saya tambahin chia seed supaya ada efek scrub. Ini contoh paling sederhana membuat sabun organik dengan olive oil tanpa pewarna maupun pewangi buatan. Ya. Oke, kita akan lihat lagi satu lagi contoh pembuatan sabun dengan penambahan bahan-bahan yang lain. Kalau kalian lihat, ini semua udah saya larutkan dulu soda api dan airnya. Lalu kita tinggal gabungin ke dalam minyaknya. Oke. Nah, sama menggunakan hand blender, ini cuman kayak nggak nyampe 4 menit, kayak 3 menit juga udah kecampur. Nah, jadi semua bahan tambahan itu dimasukkan pada saat adonannya sudah berubah teksturnya, ya. Jadi warnanya berubah, lalu nanti dia akan sedikit mengental kayak bahan pancake, kayak adonan bakwan gitu ya. Tapi, nah ini kalian bisa lihat saya nambahin bubuk bidara. Bubuk bidara ini bagus banget buat segala macam penyakit kulit, misalnya eksem, gatal-gatal. Ini si bidara ini oke banget. Jadi saya pakai bidara. Nah, kalau kalian nggak mau nimbang-nimbang berapa persen, biasanya kalau pakai sendok ukur
Biasanya untuk 500 gram minyak kita pakai 1 sendok makan. Ya. Bisa kalian lihat. Ini saya buat 1000 gram, jadi saya pakai 2 sendok makan. Nah, udah kalian campur, kalian bisa aduk. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai hand blender, nggak apa-apa, pakai penyok telur diaduknya. Biasanya hand blender itu biasanya akan lebih cepat bikin si sabunnya mengental. Kalau misalnya kalian mau membentuk-bentuk, biasanya nggak perlu pakai hand blender lagi sih kalau udah teksturnya udah berubah kayak gini. Ya, tapi saya sengaja pakaiin hand blender supaya lebih cepat aja. Lalu nanti kalian bisa lihat juga, saya juga ini sengaja kasih video saya pakai essential oil yang bikin adonannya cepet banget. Ya, ini kalau kalian lihat tadi kan adonannya masih kental biasa ya. Tapi begitu saya masukin essential oil, dia langsung seperti cepet banget kentalnya. Nah, ini salah satu permasalahan kalau buat sabun. Jadi kalau kalian bikin sabun, pastikan menandai essential atau fragrance yang membuat adonan kalian cepat mengeras, ya. Nah, setelah adonannya kalian jadi, masukin cetakan, kalian tunggu 24 jam, 24 jam sampai adonannya mengeras. Seperti kalian bikin puding, kalian butuh waktu supaya adonannya itu mengeras, ya. Jadi kalau misalnya udah keras, baru nanti kalian bisa keluarkan dari adonan dari cetakannya. Rata-rata standar itu kita pakai 24 jam mengerasnya. Nah, 24 jam kalian bisa langsung keluarkan dari cetakannya. Kalau kalian lihat di video, saya menggunakan cetakan kayu. Cetakan kayu juga harus dilapisi dengan kain atau kertas. Kita gunakan kain linen karena kain linen ini bisa digunakan berkali-kali. Dan kayaknya ada yang masih nyalain speaker deh ya. Teman-teman, speakernya tolong dimatiin nih, kecuali speaker saya. Oke. Lalu, kenapa harus langsung cepet dikeluarin? Karena semakin lama nanti sabunnya akan semakin keras. Sehingga nanti kalian susah untuk kalau misalnya kalian perlu untuk memotong sabunnya. Ya, jadi nanti ini tinggal dikeluarkan. Nah, kain linen ini cocok banget buat alas sabun karena dia seratnya tuh padat, gitu. Dan dia nggak banyak menyimpan air. Jadi jangan pakai kain katun ya. Nanti dia menyimpan air malah berantakan sabunnya. Nah, ini salah satu sabun organik Kertabumi, warnanya hijau. Saya pakai rumput laut, gitu. Jadi ini bisa langsung kalian potong. Ceritanya teksturnya mau dibikin ala-ala gunung gitu ya, kalau kelihatan kayak gunung. Nanti semakin sering kalian bikin, nanti kalian akan bisa membentuk sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke? Iya. Kita akan lihat yang satu lagi. Sudah ada belum ya video yang kedua? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah. Oke, jadi tadi sabunnya adonannya udah kita buat, udah mengental, kita masukkan ke dalam wadah, kita tunggu 24 jam, kita keluarkan 24 jamnya, lalu kita bisa potong. Lalu setelah kita potong, ini salah satu kekurangan dari sabun natural, yaitu kita butuh waktu curing time. Waktu curing time adalah waktu yang dibutuhkan untuk sabun dia secara natural melakukan reaksi eksoterm, proses saponifikasinya berjalan sempurna. Kelihatannya sabunnya tuh nggak ngapa-ngapain sih, cuman kita diemin aja, tapi ini terjadi proses naturalnya itu. Jadi nanti sabunnya akan menguap, kadar airnya akan menguap sehingga sabunnya akan lebih keras. Lalu nanti pH-nya akan semakin turun, dan juga kalau saat kalian pakai semakin lama waktu curing time, biasanya nanti sabunnya tuh akan semakin lembut, akan semakin firm gitu ya.
Pernah nggak sih kalian beli sabun tuh cepet banget habis ya gitu, karena kadar airnya tuh masih banyak. Jadi semakin lama curing time-nya itu ada proses penguapan dari air. Jadi nanti sabunnya akan semakin keras gitu ya. Jadi kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi ini proses natural sabunnya sedang berlangsung. Minimal waktu curing time itu adalah 4 minggu. Tapi kalau kalian tanya, saya suka curing tuh sampai 3 bulan 4 bulan. Semakin lama sabun dikuring, sabunnya akan semakin lembut. Nanti kalian bisa coba ya. Ini adalah waktu curing time. Kedengeran nggak ya suaranya? Enggak. Kedengeran nggak? Nggak ada suaranya, Mbak. Nggak ada suaranya. Oke, jadi kalau curing time tadi, pada saat proses curing time, kandungan air akan menguap dan menghasilkan sabun yang padat, lembut, dan tahan lama ya. Dan jauhkan dari sinar matahari langsung dan pastikan sirkulasi udaranya bagus. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video ini ada di salah satu feed-nya Instagram Kertabumi ya. Kalau kalian lihat di rumah saya di sabun-sabun Kertabumi ini, saya taruh di rak. Karena kayu juga akan berinteraksi akan berpengaruh terhadap soda api. Jadi pastikan bawahnya tuh dialasi oleh kertas minyak atau kertas. Ya, jadi kalian bisa taruh di rak, dijajar-jajarin, tapi jangan bersentuhan satu sama lain supaya ada aliran udara antara satu sabun dengan sabun yang lain. Pastikan sirkulasi udaranya bagus. Kalau ada kipas angin lebih bagus. Kalau saya di sini pakai AC 24 jam sih sebenarnya biar supaya nggak lembab. Karena musuhnya utama adalah lembab. Kalau lembab nanti biasanya sabunnya akan keluar si gliserinnya sayang, gitu ya. Jadi pastikan suhunya terjaga dan hindari yang lembab. Ini beberapa contoh sabun-sabunnya Kertabumi. Ya, jadi curing time ini wajib kalian taruh, kalian gunakan. Oke, lalu kita akan lihat salah satu teknik pemurnian minyak jelantah. Ini juga feed-nya ada di Kertabumi, jadi kalian bisa lihat feed-nya Kertabumi. Ini metode untuk sebagai minyak jelantah supaya wanginya nggak seperti wangi minyak jelantah. Jadi kalian bisa menggunakan metode cold infuse. Kalian bisa gunakan rempah yang beraroma kuat seperti mint, kopi, serai, atau pandan. Keringkan dulu semua rempahnya, masukkan ke dalam wadah, dan tuang minyak jelantahnya. Jadi kalian bisa tutup rapat dan diamkan 3-1 bulan. Ya. Jadi nanti ini akan sangat membantu menghilangkan aroma dari minyak jelantah. Ini salah satu sabun minyak jelantah kopi. Berhasil banget ngilangin bang minyak jelantahnya. Dan tadi ada yang nanya pakai telang gimana ya sabunnya bisa berubah warna biru enggak? Enggak, ini pakai pandan harusnya berwarna hijau tapi warnanya kayak gini. Ya. Oke, kayaknya semua materi udah saya kasih. Yang ingin bertanya silahkan bertanya langsung, kita masih ada sesi tanya jawab. Sebenarnya ini waktunya udah habis nih, saya kebanyakan ngomong kali ya, cuman saya kasih waktu 30 menit lagi ke depan untuk bertanya, silahkan. Untuk ngilangin jelantah yang paling cepat itu gimana? Kayaknya tadi yang metode barusan tuh sebulan ya? Ya, yang paling cepat mungkin dipanasin aja kali Mbak. Minyak jelantahnya dipanasin, suhunya tinggi, masukkan rempah-rempah, entah serai, entah pandan, entah kayu manis, entah kopi, dimasak aja. Gitu. Mbak, kalau apa difilter dengan batu zeolit bisa nggak ya? Bisa banget. Pasir zeolit itu lebih ke memurnikan dan menghilangkan residu. Bisa dipakai pasir zeolit. Pasir zeolit itu sebenarnya paling bagus untuk memurnikan minyak jelantah. Cuman saya jarang pakai. Kenapa jarang pakai? Karena nanti pasir zeolit itu dipakai buat apa ya Pak udahnya?
Jadi pakai untuk itu. Iya, untuk minyak. Udah gitu dipakai buat apa? Dibuat sabun itu. Pasir zeolitnya nggak bisa dimasukin ke dalam sabunnya, Bapak. Pasir zeolitnya cuma bisa dipakai untuk merendam minyak jelantahnya supaya dia memurnikan minyak jelantahnya, lalu dia bisa mengabsorb atau mengurangi residunya. Bisa dipakai pasir zeolit yang paling bagus, tapi saya nggak pakai karena saya nggak tahu nanti abis itu pasirnya mau diapain. Jadi setelah direndam seharian, pasirnya nanti disaring, ya. Atau kalian bisa pakai misalnya arang bambu yang udah dibarakan juga bisa direndam. Kalau ini masih bisa dipakai nih arangnya, bisa dipakai buat bakar sate, kayak bakar apa gitu ya. Atau kalian bisa rendam juga pakai segala sesuatu yang bersifat absorb atau karbon, misalnya yang banyak teruji juga adalah kulit pisang kepok, bisa dipakai untuk menghilangkan residu atau memurnikan minyak jelantah. Kalian rendam 1 atau 24 jam, baru disaring, baru dipakai. Iya. Makasih, Pak. Ya, hanya sama-sama. kulit pisang kepok ya, Mbak, yang recommended pisang ambon Ya, atau kulit pisang yang paling bagus. Sebenarnya semua kulit pisang bisa, tapi yang udah diuji coba tuh kulit pisang kepok. Oke, makasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada di chat ya? Coba saya tanya chat ya. Mbak, boleh tanya nih. Siapa dulu ya? Silakan. Halo Mbak, saya mau tanya. Siap? Ya, Mbak, saya mau tanya, kalau misalkan kita bikin gitu ya, kemudian ada yang salah takaran atau gimana, kemudian cairannya itu NaOH-nya udah terlanjur dilarutkan. Itu dia untuk proses pembuangannya gimana ya? Aman nggak sih kalau dibuang aja di toilet gitu, atau harus ada apa cara-cara lain? Yang dibuang apanya nih? Air soda apinya atau minyaknya? Yang udah, air soda api. Oh, NaOH itu sih menguap lama-lama. Oh gitu. Menguap atau sama ya, minyak jelantah itu teman-teman jangan pernah buang di sink, di aliran air, di tanah atau di alur itu. Minyak jelantah itu mengandung lemak. Kalau kalian buang di saluran air, itu nanti akan lama-lama jadi lemak, jadi mampet. Buang di saluran got atau apa itu akan mencemari air, lalu juga merusak kualitas tanah. Jadi caranya kalian masukkan kertas bekas atau serabut apa atau segala sesuatu yang bisa menyerap air, masukkan dalam plastik, baru dibuang ke tempat sampah. Tapi paling enggak janganlah, itu opsi terakhir ya. Kalau mau buang minyak jelantah, kalau kalian nggak tahu minyak jelantah mau diapain, tolong donasikan ke bank-bank sampah terdekat. Di Kertabumi kita punya sekitar 80 bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalian bisa hubungi untuk ambil minyak jelantah kalian. Atau kalau nggak ada, kita di Indonesia ada sekitar 7.000 bank sampah yang bisa mengambil minyak jelantah kalian. Jadi jangan banget dibuang di sembarangan ya. Oke? Sama halnya seperti air NaOH yang udah kita buat. Kalau misalnya gagal ya, mudah-mudahan jangan gagal ya. Kalau misalnya gagal ya sama, masukin sesuatu yang bisa menyerap air, biarin aja nanti dia menguap sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Mbak, itu untuk waktu curing-nya itu butuh suhu berapa ya kira-kira yang untuk cocok supaya cepat, karena kita kan pakai alami. Oke. Suhu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, asal kelembapan sih Pak. Jadi kelembapannya itu harus lembab atau kering? Panas banget juga enggak. Suhu misalnya suhu di 23 sampai 27 itu masih oke banget. Tapi sirkulasi udaranya gitu loh yang mesti kelembapannya juga mesti bagus. Jadi kalau lembab, biasanya kalau lembab dia akan berair tuh Pak. Akan keluar si gliserinnya itu, sedangkan gliserin itu kita nggak pengen keluar, kita pengen dia tertahan di dalam, karena pada saat kita pakai nanti si gliserinnya itu akan keluar pada saat kita pakai atau aplikasikan ke dalam kulit. Jadi intinya tuh jangan panas banget, jangan dingin banget juga, tapi suhu ruangan, tapi sirkulasi udaranya bagus, gitu.
Oh, jadi cocoknya itu yang kering steril gitu ya? Ya, betul. Kalau di kipas angin terus. Kalau ada AC, AC terus juga nggak masalah. Satu lagi itu tadi saya lihat ada waktu pemotongan sabun, ada bagian yang gelap, lalu di bawahnya itu transparan. Itu apa dituang 2 kali untuk campuran yang berbeda atau sekali aja atau gimana? Tadi saya Ya. penasaran juga. Iya, itu sama seperti kalau ibu-ibu, kakak-kakak yang sering banget bikin kue lapis atau bikin puding berlapis-lapis, sama mungkin ya kayak gini ya. Jadi satu adonan lain gitu ya. Jadi dia berlapis-lapis. Caranya gimana? Pada saat adonan udah tercampur semuanya, jangan sampai terlalu mengental. Kalian nanti pisah-pisahin aja, pisah-pisahin. Satu mewarna hijau, satu mewarna kuning, satu mewarna apa. Nah, masukin dulu warna yang pertama kita mau. Nanti yang keduanya kita aduk-aduk kan dia lebih cepat mampal. Langsung masukin lagi. Terus masukin bertahap-tahap gitu seperti bikin puding. Nggak perlu bikin 2 adonan sih, tapi kalau kalian misalnya mau bikin 2 adonan juga nggak apa-apa, jadi tunggu mengeras, baru masukin bahan yang satu lagi. Tapi kalau saya sih, kalau saya kadang kan saya buat banyak tuh, kalau saya buat banyak, saya bawahnya tuh pakai 1 adonan. Nanti berikutnya baru saya mau bikin yang kedua, atasnya baru adonan berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak banyak bikinnya, masukin 1 adonan lagi diemin aja dulu. Nanti kan dia mengeras nih di bawah, baru tinggal masukin lagi adonan yang lain, yang berikutnya. Seperti bikin kue lapis Surabaya, bikin puding gitu ya. Sama kayak gitu. Atau yang kayak gini juga nih favorit banyak banget. Penuangannya itu kira-kira butuh berapa lama? Itu kan dari awal takutnya kecampur sekalian, kalau udah dituang yang pertama lalu dicampur lagi, itu kan takutnya kecampur. Itu kira-kira beda waktu atau jeda waktunya itu butuh berapa lama, Mbak? Semenit deh, 2 menit udah bisa kok. Nanti pada saat kamu masukin adonan yang pertama, pada saat kamu masukin adonan yang pertama, adonan yang keduanya kamu kocok aja. Dia kan akan semakin mengental tuh. Baru langsung masukin lagi ke adonan yang kedua. Ini juga contoh sabun favorit Kertabumi, ini sabun peppermint. Ini sabun yang kalau di resep kalian buat warnanya akan putih seperti ini. 100% coconut oil itu akan menghasilkan sabun yang putih seperti ini. Di dalamnya ada kotak-kotak gini, sama seperti kita bikin puding, sisa-sisa sabun yang ada, saya tinggal masukin aja ke dalam adonannya. Ya, ini salah satu juga. Terus, ini ada sabun, kelihatan nggak ya? Sabun madu. Atasnya bolong-bolong pakai bubble wrap. Jadi kalian banyak banget bisa lihat contoh sabunnya di Instagram Kertabumi. Jangan sampai belum follow akunnya Instagram Kertabumi ya. Dicek beberapa referensi contoh-contoh sabun yang bisa kalian lihat. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak, sedikit lagi Mbak. Itu kan di Instagram ada yang warnanya transparan, sedangkan yang kita buat ini kemungkinan putih kayak seperti endapan. Itu yang transparan itu bikinnya gimana? Nggak ada Mas yang transparan. Oh, nggak ada ya? Transparan Soalnya itu ada yang biasanya lihat warna jenis yang biru dia kayak